Minggu lalu kita kan sudah membahas terkait dengan pembentukan garis linier. Nah, ada sempat yang bertanya terkait dengan gimana kalau saya membahas terkait dengan fungsi linier atau persamaan fungsi linier, itu sama saja. Tapi biasanya mungkin ada bedanya ketika kalian sekolah, karena kalau di fungsi linier itu kan biasanya ada yang terkait dengan dia pakai fungsi fx ini ya. Fungsi fx sama dengan ax, fungsi fx sama dengan A plus BX. Nah, ini bisa dikatakan adalah fungsi linier. Sedangkan kalau yang seperti ini adalah persamaan linier. Nah, biasanya kalau kita itu kita tidak mendebatkan terkait dengan apakah kalian akan menggunakan fungsi linier atau persamaan linier. Hanya saja kalau dengan program linier itu jelas berbeda. Biasanya kalau di kita, program linier itu erat kaitannya dengan riset operasi, atau kita bisa bilang linear programming. Apa bedanya dengan fungsi linier? Biasanya kalau di program linier itu ada kendalanya. Nanti ketika kalian belajar di mikroekonomi, itu biasanya kalian akan menggunakan yang namanya program linier. Jadi ketika kalian harus menghitung permintaan ataupun penawaran, apakah itu produksi, nanti kendalanya ada kendala biaya. Nah, itu salah satu contohnya akan seperti itu. Nah, untuk persamaan linier, untuk mencari persamaan garis pada persamaan linier ini, itu ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan dua titik, dan yang kedua adalah dengan menggunakan dua titik satu titik dengan gradien. Nah, biasanya kalau saya itu, karena saya tipe orangnya adalah orang yang kadang suka keburu-buru ngerjakan soal dan kurang teliti, sehingga terkadang saya kalau untuk mencari persamaan garis seperti ini, saya akan menuliskan seperti ini. Untuk apa? Biar tidak ada yang terlewat atau kebalik, biasanya seperti itu. Kalau ada dua titik, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Nah, kita masukkan saja, kalau ingin mencari persamaan garisnya, maka Y dikurangi 7 dibagi Y2 adalah min 2 dikurangi 7. Sama dengan X-nya, X1-nya adalah min 4, berarti X dikurangi min 4, jangan lupa ya minusnya, dibagi X1-nya, X2-nya adalah 2 dikurangi minus 4. Nah, di sini ada Y min 7 dibagi min 9. Min 2 dikurangi min 7 menjadi min 9 sama dengan X plus 4 dibagi 6. Karena 2 minus 4 menjadi 6. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perkalian silang di sini. 6 dikali 9 min 7, lalu min 9 dikali X plus 4. 9 X plus 4. Nah, 6Y min 42 sama dengan min 9X min 36. Nah, saya mau memindahkan 9X-nya, 9X plus 6Y sama dengan min 36 ditambah 42. Berarti di sini 9X plus 6Y sama dengan 6. Bolehkah disederhanakan? Silahkan. Kalau kalian mau sederhanakan, silahkan. Tidak pun tidak apa-apa. Nah, akan saya sederhanakan. Coba saya ganti barisan analogi 3, berarti 3X plus 2Y sama dengan 2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan yang seperti ini, kita bisa melihat atau kita bisa mencari gradiennya dan juga interceptnya. Nah, biasanya karena nanti istilah ini akan dipakai seterusnya ya, dalam artian istilah slope, kemiringan, gradien, itu akan lebih banyak digunakan istilah slope. Jadi kalau kalian mendengar istilah slope itu jangan heran lagi, karena nanti ketika kalian di statistika dan juga kalian di MKB, metode kuantitatif, kemiringan garis itu lebih banyak digunakan dengan istilah slope. Nah, kalau di intercept itu kita menggunakan untuk titik potong, kita lebih banyak menggunakan istilah intercept. Nah, sekarang kita akan mencari, kalau kita sudah mendapatkan persamaan garisnya seperti ini, kita bisa mencari gradiennya. Boleh dari persamaan ini, kemarin kita belajar yang namanya persamaan eksplisit dan persamaan implisit, ya kan?
Kalau bentuknya seperti ini adalah persamaan implisit. Nah, untuk mencari gradien dan juga slope-nya, bisa kita menggunakan rumus min A per B untuk slope dan min C per B untuk intercept. Atau kita akan mengubahnya menjadi bentuk persamaan eksplisit. Kita pakai yang min A per B dulu. Nah, min A per B berarti di sini A-nya itu apa? A-nya itu adalah yang X ini. Nah, sudah kelihatan ya. A-nya itu adalah yang ini. Nah, yang ada variabel dan koefisien 3x ini. Ya, yang ada variabel x-nya itu adalah A. Yang ada variabel y-nya itu adalah b. Sedangkan 2 itu adalah konstanta atau c. Nah, kalau kita ubah 3x plus 2y sama dengan 2, kalau kita pindah 2-nya ke sisi kiri, itu kan akan menjadi 3x plus 2y, 3x plus 2y min 2 sama dengan 0. Ya kan? Jadi di sini min A-nya adalah, di sini ada 3, dibagi B-nya adalah 2. Berarti kita punya slope min 3 per 2. Sekarang kita ubah di sini, kita min C dulu. Min C-nya adalah min C, min 2 dibagi B. Sehingga adalah minus 1. Sehingga kita punya interceptnya adalah 0, minus 1. Oke, kita akan mengubah dia menjadi 2Y, 2 min 3E. Kita akan mengubahnya menjadi persamaan eksplisit. Lalu kita ubah Y-nya sama dengan 2 min 3E per, wah nggak cukup, per 2. Cukup ya. Nah, kita akan mengubahnya menjadi Y sama dengan 2 min 3E per 2. Sehingga Y-nya adalah sama dengan 1 min 3 per 2E. Nah, jadi M-nya adalah min 3 per 2, sedangkan untuk intercept-nya adalah 0,1. 0,1. Ini 0,1. Oh, ini plus ya, sorry. Di sini plus. Berarti di sini adalah 1. Jadi sini adalah 0,1. Oke. Karena di sini min C, di sini kita min 2, oke, berarti 0,1. Jadi hasil dari kalian mengubahnya dalam bentuk eksplisit atau dengan menghitung dengan cara yang sudah kalian tahu dari eksplisit, itu akan menghasilkan slope dan intercept yang sama. Lalu selanjutnya adalah kita akan ke yang menentukan persamaan garis satu titik dengan satu slope. Gampang ya kalau yang satu titik dengan satu slope. Kenapa? Karena sudah tahu kemiringan itu adalah gradien atau M. Ya kan? Gradien atau M. Sedangkan ini adalah titiknya. Sehingga kita tinggal memasukkan saja. Kalau di sini ada Y, Y1-nya adalah minus 2. Nah, kita punya gradien adalah 3/4. X-nya adalah X dikurangi X1-nya 0. Nah, berarti tinggal Y ditambah 2 sama dengan 3/4 X. Kenapa? X dikurangi 0 sama dengan X. Nah, kita sudah punya, apakah seperti ini boleh? Boleh, ataukah kalian akan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih bagus sesuai dengan fungsi fungsi umumnya? Boleh, jadi Y sama dengan 3/4 X minus 2. Ataukah kalian ingin menjadikannya tidak pecahan seperti ini, sehingga nanti akan kalian kalikan 4, itu juga silahkan. Menjadi 4Y sama dengan 3X min 8. Mau diubah lagi menjadi 3X plus, 3X min 4Y min 8 sama dengan 0, itu juga boleh. Silahkan. Jadi nanti ketika kalian ujian, bentuk dari persamaan garisnya jangan hanya melihat dari satu bentuk saja. Jadi jangan melihatnya bahwa, oh di pilihan nggak ada, berarti nggak ada jawabannya nih, bonus. Belum tentu. Bisa jadi dia dalam bentuk eksplisit, bisa jadi dia dalam bentuk implisit, bisa jadi juga karena dia pecahan, sehingga saya harus kalikan dia menjadi sesuai dengan penyebutnya. Itu ya. Oke. Wah, alhamdulillah ternyata kelasnya sudah mulai banyak. Karena saya masih belum mendapat daftar nama kalian, sehingga saya mendapatkan daftar nama kalian bertanya pada komting kalian. Jadi nanti kalau ada yang belum ada di daftar nama, ya punten ya, mohon maaf.
Oke. Oke, udah mulai agak banyakan lah lumayan. Saya pengen kenalan satu-satu, jadi paling enggak saya nggak akan salah sebut Mas ataupun Mbak di sini. Sebentar ya. Oke. Oke. Nurul Laili. Adakah Nurul Laili? Oke. Deborah Rosalinda Ya, Bu. Gultom. Oh, Nurul Laili ada. Deborah Ya, Bu. Cahya Krisdianto. Ada, Bu. Aulia Kafi Yugisha. Ada, Bu. Eka Istara Mawardani. Ada, Bu. Nafisa Fernanda Agustina. Ibu. Ya. Bu. Renggo Asri Ningtyas. Ada, Bu. Oke. Putri Nanda Nuriantika Agustin. Ada, Bu. Miftahul Fajri. Ada. Husnul Khotimah. Ada, Ibu. Sirotul Nur Khoiroh. Sorry. Ada. Bunga Ada. Aulia Rahmadani. Ada, Ibu. Muhammad Afif Fakhrudin. Ada, Bu. Era Vanessa Nur. Hadir, Bu. Oka Putra Pratama. Hadir, Bu. Siti Maisundar. Hadir, Bu. Lintang Juang Effendi. Ada, Ibu. Ainun Hidayat. Hadir, Ibu. Afifah Azahra Ramdamayanti. Hadir, Ibu. Khatibul Umam. Adimas Rizky Satriatama. Nur Hayati. Hadir, Bu. Harir Mamluatul Husna. Hadir, Bu. Krisda Novitasari. Hadir, Bu. Salvanella Radila Bahtiar. Naili Fadlun Nisa. Hadir, Ibu. Handizah Kingkin Rahmania. Hadir, Bu. Niluh Purbowati. Hadir, Ibu. Ahmad Ria ACH Ahmad ya Mas ya, anggaplah. Ahmad Rianto Abdillah. Ada, Bu. Suaidia. Hadir, Ibu. Soni Fadila Effendi. Hadir, Bu. Liniatil Hasanah. Hadir. Nuri Alfianita. Hadir, Bu. Ahmad Wildan Rojabi. Wahibatul Maslahah. Hadir, Bu. Irwanto. Hadir, Bu. Natasha Pelawi. Hadir, Bu. Vegita Irna Agustin. Ada, Bu. Muhammad Sabilillah Mukminin. Valda Septia Nirmala. Hadir, Ibu. Terima kasih. Paling nggak saya tahu lah ya dari suaranya kalian laki-laki atau perempuan. At least seperti itu. Walaupun nanti tiba-tiba mungkin ada suaranya perempuan tapi itu udah urusan belakang itulah ya. Oke. Nah, kita akan kembali lagi ke permasalahan kita. Nah, kita tadi sudah ada di sini. Selanjutnya adalah, hubungan
hubungan dua garis lurus. Pada intinya seperti ini. Kenapa sih kok kita harus tahu terkait dengan persamaan garis lurus? Nah, ya kan, persamaan garis lurus itu udah kita pelajari dari SMP, dari SMA, even bahkan soal-soalnya pun mungkin lebih sulit soal-soal kalian ketika kalian sekolah. Mungkin ada yang di tim olimpiade, jadi lebih susah waktu kalian ikut olimpiade maupun di SBMPTN, ya kan? Kenapa kok kita perlu mempelajari dan mengingat terkait dengan persamaan atau fungsi linier ini? Karena ketika nanti kalian di ekonomi, mungkin ada yang mendapatkan ekonomi, mungkin juga ada yang tidak. Jadi saya kurang tahu siapa yang mendapatkan ekonomi, siapa yang tidak. Kalau dulu zaman saya kuliah, zaman saya sekolah, itu saya masih dapat, saya nggak dapat ekonomi, ding. Saya waktu itu dapatnya adalah geografi dan sejarah. Saya nggak dapat ekonomi. Karena kalau kalian kan langsung penjurusan ya, ketika kalian SMA, waktu itu saya penjurusannya di kelas 2. Nah, jadi waktu kelas 1 itu masih mendapatkan sejarah dan geografi. Waktu kelas 2, walaupun saya IPA, tapi tetap masuk ke, tetap mendapatkan geografi. Saya nggak pernah dapat ekonomi. Tapi waktu SMP saya dapat ekonomi. Nah, nanti kenapa kita harus mempelajari terkait hal tersebut? Ketika kalian di ekonomi mikro, itu akan diajari terkait dengan penawaran dan juga permintaan. Apa sih penawaran dan permintaan? Nah, penawaran dan permintaan itu biasanya juga kita menyebutnya sebagai, kalau penawaran kita menyebutnya D atau demand, dan permintaan kita menyebutnya S atau supply. Ada sebuah grafik, dua macam grafik ya, yang berslope positif dan berslope negatif. Kalau yang berslope positif ini adalah kurva permintaan, kalau yang berslope negatif itu adalah kalau yang berslope negatif, kalau berslope positif adalah kurva penawaran, kalau yang berslope negatif itu adalah kurva permintaan. Kita punya fungsi umum adalah A plus BX. Ini juga kalian harus terbiasa menggunakan fungsi umum ini. Karena apa? Karena di permintaan dan penawaran ini akan diadopsi. Diadopsinya bagaimana? Sesuai dengan bentuk kurvanya. Kalau kita punya persamaan fungsi linier Y sama dengan A plus BX, di permintaan kita punya yang namanya QD sama dengan A min BP. Kenapa? Slope-nya negatif. Kurvanya dalam bentuk slope negatif. Jadi semakin banyak semakin banyak Q, di sini adalah Q, quantity itu ada di sumbu X dan price ada di sumbu Y, semakin banyak quantity-nya, justru semakin banyak quantity yang diminta, harganya justru akan semakin turun. Berbeda dengan penawaran, semakin banyak quantity-nya, justru harganya akan semakin naik. Nah, kalau penawaran, dia akan berbentuknya QS A plus BP. Apa sih Q? Q itu melambangkan quantity. Ya, quantity atau jumlah. Sedangkan P itu melambangkan price atau harga. Inilah nanti yang akan kalian adopsi terkait dengan pelajaran kita hari ini. Jadi refresh lagi terkait dengan fungsi linier. Selain itu pengembangannya adalah di penawaran dan permintaan ada kita mengenal yang namanya equilibrium. Apa sih equilibrium? Equilibrium itu adalah kondisi keseimbangan, yang mana nanti QS itu akan bertemu dengan ID. Jadi permintaan di penawaran dengan permintaan di jumlah quantity di penawaran dengan quantity di permintaan itu akan bertemu di tempat yang namanya equilibrium. Sehingga nanti bentuk kurvanya akan seperti ini, berpotongan. Itu ya, jadi yang harus kalian hadapi nanti ketika kalian semester 2 itu adalah mata kuliah yang seperti ini. Selanjutnya, terkait dengan hubungan dua garis lurus, kalau di permintaan dan penawaran itu nanti tidak mungkin permintaan dan penawaran itu dalam bentuk yang berimpit maupun sejajar. Karena apa? Karena dari slope-nya sendiri pun itu sudah berbeda. Tetapi kalau mereka berpotongan atau tegak lurus itu bisa jadi. Nah, di sini ada 4 gambar. Nah, setiap 4 gambar ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Contohnya, untuk yang A itu kan berimpit. Berimpit maksudnya seperti apa ya? Berarti ini, baik itu garis A dan garis B, dia berada pada slope yang sama dan pada intercept yang sama. Sehingga kita bisa mengatakan untuk garis berimpit, MA itu sama dengan MB, atau slope A sama dengan slope B. Intercept-nya pun juga, intercept A itu akan sama dengan intercept B. Ini bisa kita lihat nih, garisnya sama ya kemiringannya, ya kan? Dan slope-nya sama, kemiringannya sama,
dan interceptnya sama di satu titik. Ini adalah garis yang berhimpit. Untuk yang sejajar, apakah ada yang tahu kalau sejajar bagaimana slope dan interceptnya? Oke. Kalau untuk garis yang sejajar, kita bisa lihat ya, ini adalah kemiringannya. Anggap lurus ya, ini adalah kemiringannya. Mereka di dalam kemiringan yang sama. Berarti kita bisa mengatakan bahwa MA itu sama dengan MB. Slope-nya sama. Tapi kita bisa lihat bahwa intercept-nya antara kedua garis itu berbeda, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa intercept A itu tidak sama dengan intercept B. Itu untuk sejajar. Slope-nya sama. Jadi nanti ketika kalian menganalisis suatu garis, ketika slope-nya sama, jangan langsung menentukan bahwa dia sejajar. Bisa jadi dia berimpit. Ya. Karena apa? Karena slope yang sama itu bisa sejajar, bisa berimpit. Selanjutnya di yang C, itu adalah kita punya di sini berpotongan. Jelas ya, berpotongan. Kita bisa melihat di sini kemiringannya berbeda. Berarti MA itu tidak akan sama dengan MB. Bagaimana dengan intercept-nya? Intercept itu kan titik potong. Kita bisa lihat, dia memotong di sumbu Y kan pada titik yang berbeda. Sehingga kita bisa mengatakan intercept A itu tidak sama dengan intercept B. Dilihat hal itunya saja, sudah kelihatan, ya kan? Lalu bagaimana dengan yang tegak lurus? Yang tegak lurus itu sudah pasti interceptnya berbeda. Mereka akan berpotongan di garis Y, dia berpotongan di titik yang berbeda, sehingga intercept A itu tidak akan sama dengan intercept B. Cuman kalau tegak lurus itu ada kriteria khususnya, yang mana hasil kalinya MA itu akan sama dengan -1 dari MB. Atau MB itu sama dengan -1 dari MA. Jadi -1. Gitu ya. Itu kalau di tegak lurus. Nah, selanjutnya itu hubungan dua garis. Ini adalah penyelesaian sistem persamaan linear. Sebenarnya kalau seandainya ini itu, kenapa ada tugasnya terkait dengan ini? Karena di ujian saya tidak bisa menilai bagaimana kalian mengerjakan dengan metode-metode tersebut. Biasanya yang kita gunakan itu adalah metode yang gabungan. Ada juga sih yang menggunakan eliminasi, ada juga yang menggunakan substitusi, atau mungkin yang gabungan. Tapi contohnya seperti saya, itu memang kalau saya lebih banyak menggunakan yang gabungan. Jadi saya eliminasi, lalu saya substitusi. Kalau eliminasi itu metodenya seperti apa? Dia benar-benar menggunakan yang namanya eliminasi. Dalam artian ketika dia mencari X ataupun dia mencari Y, dia tetap menggunakan eliminasi. Contohnya seperti ini. Saya ingin mencari Y-nya, saya ingin mencari X-nya. Berarti saya akan kalikan yang atas dengan 3, sehingga 6X ditambah 3Y sama dengan 6. Lalu 3X ditambah 3Y sama dengan 4. Saya kurangi, berarti di sini 3X minus 3X sama dengan 2, berarti X sama dengan 2/3. Nah, lalu ini kan metodenya adalah eliminasi. Sehingga kalau saya mau menggunakan atau saya ingin mencari Y, saya harus mengeliminasi lagi, bukan dengan memasukkan X ini atau mensubstitusikan nilai X kepada salah satu persamaan. Kalau saya mensubstitusikan nilai X ini ke dalam salah satu persamaan, itu namanya metode gabungan. Nah, ini saya melihat kalian melakukan eliminasi, mengerti terkait dengan eliminasi substitusi itu ya dari tugas kalian. Ya, terlepas dari nanti tugas kalian itu apakah memang sudah jadi, ada kunci jawabannya dari sumbernya atau enggak, ya who knows gitu ya. Nah, di sini saya kali 3, yang di sini saya kali 2. Berarti di sini ada 6X ditambah 3Y sama dengan 6. Lalu di sini ada 6X ditambah 6Y sama dengan 8. Saya kurangi, berarti di sini min 3Y sama dengan min 2.
Y-nya sama dengan 2/3. Oh, udah saya salah atau enggak gitu ya? Oke, jadi itu. Jadi jika kalian ingin eliminasi, itu pure semuanya menggunakan eliminasi. Bagaimana dengan substitusi? Begitupun halnya dengan substitusi. Jadi kalau seandainya saya mengatakan bahwa itu substitusi, tapi berhubung sekarang ujiannya kalian online ya, jadi mau kalian pakai substitusi eliminasi ataupun gabungan sama saja sih. Cuman ya tetap saya harus menyampaikan. Kalau substitusi berarti kita harus mengubah. Contohnya kita akan mengubah X-nya ini menjadi min 7 plus 2Y. Sehingga nanti saya akan memasukkan ini mengganti X yang ada di sini menjadi min 7 plus 2Y ditambah 3 sama dengan min 9. Nah, begitupun juga nanti ketika saya ingin mencari yang Y. Kalau saya ingin mencari yang Y, otomatis saya akan mengubahnya menjadi X ditambah 7 sama dengan 2Y, atau kita sederhanakan di sini Y-nya adalah X plus 7 dibagi 2. Gitu ya. Jadi nanti yang 5 ini untuk yang fungsi yang kedua, 5-nya ini nanti akan diganti dengan 5X ditambah 3 dikali X plus 7 dibagi 2 sama dengan minus 9. Begitu. Nah, bagaimana kalau untuk yang gabungan? Yang gabungan yang biasa atau sering kita gunakan. Nah, ini adalah soal latihannya kemarin. Yang pertama itu adalah kita ingin mencari slope dari garis berikut. Slope-nya berapa? 3,-5 dan titik 8,9. Ada yang sudah menghitung atau enggak? Oke, Suaidia. Yang raise hand duluan Suaidia. Silahkan. Ibu. Jadi hasilnya 14/5. Caranya itu di sini kan sudah tahu X1-nya sama dengan 3, Y1-nya sama dengan min 5, X2-nya sama dengan 8, dan Y2 sama dengan 9. Tinggal kita masukkan ke rumus Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 9 min dalam kurung min 5 per 8 min 3. Hasilnya 14/5. Oke, ya terima kasih Mbak Suaidia. Panggilannya siapa Mbak? Iya, Ibu. Iya, oke, terima kasih Mbak Kia. Ya, jadi kalau kita ingin mencari Kalau kita ingin mencari slope-nya itu kalau dari yang seperti ini itu gampang ya. Kita tinggal kita punya cara atau kita mempunyai yang namanya gradien itu kan sama dengan delta Y per delta X. Ya kan? Nah, sehingga Y2 min Y1 itu sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jadi kalau sudah ada dua titik seperti ini tinggal kita masukkan saja. Berarti Y2-nya adalah 9 dikurangi min 5 dibagi X2-nya adalah 8 dikurangi 3. Jadi sama dengan 14, 9 min 5 menjadi 9 plus 15, yaitu 14/5. Nah, akan menjadi soal tambahan atau kalian harus mencari persamaan garisnya apabila kita menyebutkan bahwa soal tersebut mengatakan berapa interseptnya. Nah, baru di situ kita harus mencari persamaan garisnya, gitu ya. Untuk yang kedua, ini ada dua garis di sini, disuruh menentukan slope dan interseptnya. Oke, ada yang bisa? Oke, Deborah, silahkan. Itu Bu, kan Bu, yang 4X kurang 6Y. 6Y sama dengan 10. 4X kurang 6Y sama dengan 10. 6Y sama dengan minus 4X tambah 10. 6Y sama dengan 4X kurang 10. Y sama dengan 4X kurang 10 per 6. Jadi slope-nya adalah 2/3. Dan Y sama dengan 2/3 X kurang 5/3. Intercept sumbu Y adalah 0, dan minus 5/3, Bu.
Oke. Yang soal nomor 2, bisa nggak, Mbak? Sudah dikerjakan nggak? Deborah? Oh iya bisa, Bu. Yang B-nya 2X kurang 5Y kurang 10 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya minus 5, C-nya minus 10. Maka slope-nya minus A per B sama dengan 2/5. Karena A-nya kan 2, minus 2, B-nya minus 5, mati minus sama dengan 2/5. Intercept sumbu Y-nya minus C per B. Minus 10 per minus 5 sama dengan minus 10 sama minus 5-nya mati. Maka sisalah minus 10/5 sama dengan minus 2. Jadi slope-nya adalah 2/5 dan intercept sumbu Y adalah 0,-2. Oke, terima kasih, Deborah. Sama-sama, Nah, Ibu. ya, jadi ada 4X min 6Y sama dengan 10. Nah, inilah tadi saya bilang, apakah kalian akan menggunakan persamaan implisit ataukah kalian akan menggunakan persamaan eksplisit? Nah, kalau seandainya yang di ini, tadi kalau Deborah akan mengubah persamaan yang pertama menjadi persamaan eksplisitnya. Yang kedua, tetap dalam persamaan implisitnya. Kalau seandainya, Bu, saya mengubah dua-duanya menjadi persamaan implisit, silahkan. Sama dua-duanya saya ubah menjadi persamaan eksplisit, silahkan. Patokannya seperti ini. Kalau kita menggunakan persamaan eksplisit, kan kita 2X itu berarti adalah variabel X itu adalah A, variabel Y itu adalah B, ya benar, variabel Y adalah B, dan yang hanya dalam bentuk konstanta saja itu adalah C. Itu ya, yang angka saja, konstanta saja itu adalah C. Jadi tinggal kita memasukkan ke dalam rumus min B per A untuk slope dan min B per A, min A per B untuk slope dan min C per B untuk intercept. Kalau yang di rumus yang kedua, itu adalah kita punya A-nya adalah 2, berarti minus 2, dan B-nya adalah min 5, nah kita punya di sini adalah 2/5. Sehingga tadi slope-nya adalah 2/5. Lalu bagaimana dengan intercept-nya? Kita punya di sini min C per B. Kita punya min 10 dibagi min 5. Ini berarti 10 dibagi min 5 berarti sama dengan minus 2. Sehingga intercept-nya berapa? 0,-2. Nah, untuk yang A, itu boleh kalian akan ubah dalam bentuk min 6Y, min 10 sama dengan 0, atau kalian akan mengubahnya dalam bentuk 4X, min 10 sama dengan 6Y. Sama saja, hasilnya akan sama. Contohnya, kalau kita menggunakan persamaan implisitnya, min A per B berarti min 4 dibagi min 6 itu sama dengan 2/3. Sehingga apa? Sehingga slope-nya adalah 2/3. Intercept-nya adalah min C per B. Min C, min 10 dibagi min 6. Itu sama dengan 10/6. Kita sama-sama bagi 2 berarti 5/3. Berarti 0,5/3. Oh, minus ya, ada minusnya ya. Min 10. Oke, berarti di sini min 10/6 berarti menjadi min 5/3. Nah, kalau kita buat seperti ini, berarti kita tinggal pindahkan 6-nya saja menjadi 4X min 10 dibagi 6. Nah, di sini udah ketahuan nih, ini slope-nya. Sedangkan yang ini adalah intercept-nya. Itu ya. Oke, untuk selanjutnya, carilah persamaan 3,5 dan 10,2. Berapa sih persamaan garisnya? Ainun. Carilah persamaan garis 3,5 dan 10,2. Caranya menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min 5 per 2 min 5 sama dengan X min 3 per 10 min 3. Y min 5 per min 3 sama dengan X min 3 per 7. Terus 7 dikali Y min 5 sama dengan min 3 dikali X min 3. Hasilnya 7Y min 35 sama dengan min 3X plus 9. 7Y sama dengan min 3X plus 9 plus 35.
7Y sama dengan min 3X plus 44. Jadi persamaan garisnya adalah 7Y plus 3X min 44 sama dengan 0. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Ainun. Oke, jadi tadi sudah dibahas dari tadi ya. Jadi kalau ada 2 titik, maka kita akan menggunakan cara yang ini. Tinggal kita masukkan saja Y-nya, Y1-nya adalah 5, Y2-nya adalah 2. Berarti 2 min 5. Hati-hati ya. Kalau saya sih biasanya kadang kurang hati-hati karena biasanya saya memasukkan Y-nya jadi Y min 2. Padahal itu Y2, tapi saya tulisnya Y min 1. Nah, biasanya sih kalau kurang teliti saya sih seperti itu. X min 3, 10 dikurangi 3. Berarti di sini Y min 5 dibagi min 3 sama dengan X min 3 dibagi 7. Silakan kalikan silang menjadi 7Y min 5 sama dengan min 3 X min 3. Nah, silahkan nanti kalian lanjutkan ya. Nanti akan ketemu adalah, berapa tadi Mbak? 7Y? 7Y plus 3X min 44 sama dengan 0. Ya. Fungsi persamaan implisitnya adalah 7Y plus 3X min 44 sama dengan 0. Atau kita bisa baguskan sedikit 3X plus 7Y min 44 sama dengan 0. Oke, itu ya. Itu untuk persamaan garis yang pertama. Lalu untuk persamaan garis yang kedua, wah gampang banget nih. Deborah udah tadi. Naili. Silakan Naili. Izin menjawab, Ibu. Kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 6 dari titik koordinatnya dan M dari kemiringannya yaitu 4. 4 dikali X min 2, Y min 6 sama dengan 4X min 8, Y sama dengan 4X min 8 plus 6, jadi persamaannya Y sama dengan 4X min 2. Oke, terima kasih Naili. Oke, jadi Y sama dengan di sini 4X min 8, saya langsung pindahkan 6-nya, jadi Y-nya adalah 4X min 2. Itu ya, untuk yang kemiringan dengan satu titik. Nah, selanjutnya di sini, oke, Wahibatul ini untuk menjawab ini mau Mbak Wahibatul dan Sony Fadila. Wahibatul untuk menjawab ini, jawabannya cuma saya ingin nanya dia sejajar atau tidak, gitu. Gimana Wahibatul? Izin menjawab, Bu. Ya. Yang A jawabannya tidak sejajar, Bu. Oke. Karena gradiennya berbeda. Karena apa? Karena gradiennya berbeda. Oke, terima kasih Mbak Wahibatul. Panggilannya siapa Mbak? Laha, Bu. Wah, ini saya udah nanya yang minggu lalu, 2 minggu lalu. Oke, selanjutnya Sony Fadila. Yang B itu gradiennya, kedua gradiennya persamaan garisnya tersebut sama, Bu. Maka keduanya sejajar, dinyatakan sejajar. Oke. Oke. Sony. Benar ya, Sony. Oke, kita akan melihat terkait dengan yang tentukan garis berikut sejajar atau tidak. Nah, kalau yang 3X plus Y plus 4 sama dengan 0, lalu 6X min 2Y plus 8, dia sejajar atau tidak? Sejajar itu kan berarti dia slope-nya sama ya. MA sama dengan MB. Tapi intercept-nya berbeda. Ya, intercept-nya berbeda. Intercept yang A tidak sama dengan intercept yang B. Kalau intercept-nya sama, itu berarti nanti dia akan menjadi berimpit. Oke. Jadi untuk yang pertama, kita punya di sini, kita akan menghitung A per B-nya dulu untuk yang garis pertama. Di situ adalah min A, min 3, dibagi 1 berarti min 3. Oke, kita lihat slope-nya yang kedua. Min A per B sama dengan sama dengan min 6 dibagi min 2. Oh, kok min 2 sih? Min 6 dibagi min 2 sama dengan 3. Beda ya, kalau yang di atas dia slope-nya min 3, yang di bawah dia slope-nya 3. Sehingga apa? Dia tidak sejajar. Lalu untuk yang kedua, kita bisa lihat bagaimana dengan slope-nya.
Slope-nya kita bisa lihat saja, kita akan mencoba mencari slope-nya yang pertama, itu adalah Y2, 5, dikurangi 8, dibagi 1, dikurangi 5. Lalu untuk yang slope yang kedua, itu adalah 11, dikurangi 8, dibagi 10, dikurangi 6. Nah, di sini ada min 3, di sini min 4. Jadi 3/4. Di sini 3/4. Wow, sama, slope-nya sama. Ada kemungkinan sejajar. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah intercept-nya juga sama? Kalau seandainya intercept-nya sama, berarti dia sejajar. Tetapi kalau intercept-nya kalau intercept-nya sama, berarti dia berimpit. Kalau intercept-nya tidak sama, berarti dia sejajar. Begitu ya cara untuk mengecek apakah dia sejajar atau tidak. Jadi yang pertama adalah kalau dia slope-nya tidak sama, otomatis dia tidak akan sejajar. Tapi kalau dia slope-nya sama, dia belum tentu sejajar. Karena pasti akan ada 50-50 pilihannya. Apakah nanti dia slope-nya sama dengan intercept yang sama, ataukah dia slope-nya sama dengan intercept yang berbeda. Nah, untuk mengecek hal tersebut berarti kita harus membuat harus mengetahui intercept-nya. Gitu. We'll see nanti ya. Kita akan bahas nanti. Oke, selanjutnya kita akan ada di, tidak usah dibahas, kalian latihan sendiri saja. Kita akan ada di pengayaan. Jadi Bu, untuk jawabannya Sony, apakah itu sejajar atau tidak? Dibuktikan, silakan dibuktikan. Nanti jawaban dari pengayaan ini semua akan saya share seperti biasa di paling lambat di akhir minggu ya. Oke. Selanjutnya, ini akan saya tampilkan terkait dengan soal-soal yang, ini ada beberapa soal, ini 5 soal. 5 soal yang kemarin muncul di kuis terakhir, jadi saya ada kuis, ada yang berkuis, dan ada juga yang muncul di UTS. Jadi tipe soalnya seperti ini. Gampang ya soalnya sebenarnya, sama seperti kalian dulu waktu sekolah. Untuk yang pertama, itu adalah soal terkait dengan ada seorang petani melakukan budidaya tumpang sari pada tegalan yang dimilikinya. Komoditas yang ditanam adalah kubis dan wortel, jumlah produksi dihasilkan keduanya adalah 350 kilo. Biaya produksi kubis 120, biaya produksi wortel 2 kali kubis. Dengan total biaya produksi 1.050. Kalau kita punya variabel kubis itu adalah X dan wortel itu adalah Y, tentukan model matematikanya. Nah, kita disuruh menentukan model matematika. Bagaimana kalau kita punya 2 variabel, kubis dan wortel, X dan Y, dengan total jumlah 30, berarti kita punya persamaan pertama itu adalah X plus Y sama dengan 350. Nggak usah diapa-apain, karena kita hanya diminta untuk mencari modelnya. Apakah hanya satu model? No, di situ ada 2 model, karena ada yang namanya biaya produksi. Jadi kalau kalian hanya menjawab satu saja, itu namanya kurang tepat. Sehingga harus menjawab keduanya. Nah, di situ diketahui bahwa biaya produksinya kubis 120.000. Nah, 120.000 X. Sedangkan untuk biaya produksinya wortel 2 kali kubis. Kalau kubis 120.000, 2 kalinya berarti adalah 240.000. Sehingga 120.000 X ditambah 240.000 Y itu akan menjadi 1.050.000. Jadi model matematikanya adalah X plus Y sama dengan 350. Dan yang kedua adalah 120.000 X ditambah 240.000 Y sama dengan 1.050. Itu contoh soal yang tahun lalu ya. Yang selanjutnya, kita punya donat sama roti kukus. Nah, sama nih, kita akan membuat pemisalan. Di sini donat adalah X dan roti kukus adalah Y. Nah, berapa harga X donat dan 2Y? Berapa harga X dan Y-nya? Kita akan membuat persamaan matematikanya dulu, berarti kita punya 4X ditambah 5Y, itu sama dengan 4.550, ya kan? Lalu kita punya 2X ditambah 3Y sama dengan 2.550. Nah, ini tugas kalian lah yang mencari berapa sih X-nya, berapa Y-nya. Selanjutnya, saya mau ke nomor 3 dulu. Ada keliling lapangan berbentuk persegi panjang.
yang kelilingnya 58 meter. Keliling persegi panjang tuh rumusnya apa sih? Dua kali P kali 2 kali panjang tambah lebar, Bu. Oke, 2 dikali panjang tambah lebar. Gini ya nulisnya, 2 ditambah panjang tambah lebar. Oke, lalu kita punya selisih panjang lebar itu adalah 9. Berarti P dikurangi L itu adalah 9. Ubahlah itu menjadi bentuk yang gampang. Ya kan? Nah, lalu apa? Substitusikan saja ke sini. Nanti kalian akan mendapatkan berapa luas lapangannya. Oke, silakan dicoba dulu nomor 2 dan 3. Nanti siapa yang bisa langsung aja raise hand. Nomor 2 jawabannya berapa? Oke, Nur Hayati. Langsung ya, Mbak. Iya, silahkan, Mbak. Nomor itu, Bu, nomor 2. Iya, silakan nomor 2. Iya, yang pertama itu kan dibuat model dulu. Yang pertama 4X plus 5Y sama dengan 4.550 untuk persamaan pertama. Kemudian yang kedua 2X plus 3Y sama dengan 2.550 untuk persamaan kedua. Kemudian saya pakai cara eliminasi. Di eliminasi ya, Bu. Jadi yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Nanti ketemunya min Y sama dengan min 550, Y-nya sama dengan 550. Kemudian saya lanjut substitusi ke 2X plus 3Y dengan memasukkan Y-nya 550. Sehingga 2X plus 3Y sama dengan 2.550. 2X plus 3 dikali 550 sama dengan 2.550. Kemudian dibagi 2X sama dengan 2.550 dikurangi 1.650. 2X sama dengan 900, X-nya sama dengan 450. Terus yang ditanyakan 1 donat harganya berapa dan juga 2 roti kukus harganya berapa. 1 donat sama dengan X, X-nya tadi ketemunya 450. Kemudian 2 roti kukus sama dengan 2Y, 2 dikali 550 sama dengan 1.100. Oke, kalau dijumlahkan 1X plus 2Y-nya berapa jadi totalnya, Mbak? 1.100 ditambah 450 menjadi 1.000. 1.550, Bu. Oh iya, oke. Jadi di sini kita akan menggunakan, paling gampang kita akan menggunakan gabungan. Kita udah punya ya di rumusnya seperti ini. Jadi tinggal kita eliminasi aja yang paling gampang. Trik untuk mengeliminasi itu adalah cari yang paling gampang, yang paling apa ya istilahnya? Saya lupa istilahnya FPB apa KPK-nya sih. Nah, itu ya yang pernah kalian pelajari, cari yang paling kecil pengalinya. Kalau kalian ingin mengalikan dengan yang di atas dikali 3 dan di bawah dikali 5, ya monggo aja. Tapi kalau saya sih lebih memilih untuk yang gampang-gampang saja ya. Nah, ini akan nanti hasilnya kan kecil nilainya. Lalu kalian kurangi, berarti di sini ada min Y sama dengan min 550, sehingga Y-nya adalah 550. Nah, kita udah punya nih Y-nya, sehingga kita akan substitusi. Paling gampang mensubstitusi ke yang ini, karena kecil nilainya kan. Jadi ada 2X ditambah 3 dikali 550, itu sama dengan 2.550. Nanti kalian kalian cari akan mendapatkan X-nya 450. Di soal kalian disuruh mencari X plus 2Y-nya atau disuruh mencari X harga dari X plus 2Y. Kita masukkan saja X-nya ke 450 dan Y-nya 550 dikali 2. Jadinya 1.550. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 3. Deborah. Gini, Bu. Kan diketahui P kurang L sama dengan 9. P sama dengan 9 tambah L. Kalinya kan 58, Bu. Rumus keliling 2 buka kurung P tambah L sama dengan 58. Kita masukkan P-nya. P-nya tadi kan 9 tambah L. Maka masukkan 9 tambah L sama dengan 58 per 2.
9L tambah 2L sama dengan 29. 2L sama dengan 20. L sama dengan 10 meter. Maka kita masukkan lagi ke persamaan yang di atas. P sama dengan 9 tambah L. L-nya kan 10. Berarti P-nya sama dengan 19 meter. Baru kita masukkan lagi. Yang ditanya adalah luas lapangan. Luas lapangan kan panjang kali lebar. Panjangnya tadi 19 meter kita dapatkan, baru lebarnya dapatnya 10 meter. Maka kalikan 19 kali 10 sama dengan 190 meter kuadrat. Oke, terima kasih. Kita punya rumus keliling, itu adalah 2P plus L. Atau boleh nggak sih kita menuliskan 2P plus 2L? Boleh, silahkan. Ini kita meminta keliling dari persegi panjang ya, jangan dilupakan ya. Nanti soal kalian ketika UAS itu akan merepet-merepet ke yang seperti ini. Jadi balik lagi ke soal-soal SMA. Gampang sih waktu SMA, tapi kalau kuliah nggak dipakai pun nanti juga akan lupa, ya kan? Nah, lalu kita punya selisih P dengan L itu adalah 9. Nah, sehingga P itu sama dengan 9 plus L. Lalu kita substitusi saja 2 di 9 plus L di sini ditambah 2L sama dengan 58. Sehingga di sini adalah 18 plus 2L ditambah 2L sama dengan 58. Berarti 18 ditambah 4L sama dengan 58. Lalu 4L itu sama dengan 40. Karena kita pindahkan 18 ke sisi kanan, jadi 58 min 18, jadi 40, L-nya adalah 10. Lalu kita masukkan ke sini, 9 ditambah 10 sama dengan 19. Kita tahu luas persegi adalah P kali L, sehingga 19 dikali 10, jadi 190. Oke, itu ya. Lalu ada 2 soal lagi. Nah, kalau untuk yang 2 soal ini, ada ya 3 persamaan dengan 3 variabel. Tapi sederhana kok variabelnya ya. 3 variabel, walaupun saya menggunakan 3 variabel itu yang sederhana. Nah, untuk di persamaan yang nomor 3, itu kan kita punya 3 persamaan. Ya, kita punya 3 persamaan. Yang pertama adalah X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 0. Nah, lalu ada 2X min Y plus Z sama dengan 5. Lalu ada 3X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Kalau saya, kalian boleh mengerjakan dengan cara kalian, cuma nanti saya pengen tahu kalian dapatnya X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, lalu hasil perkalian dari itu berapa. Kalau saya mengerjakannya adalah, saya mengerjakan dari, saya akan mengeliminasi yang ada di persamaan 1 dengan 2. Lalu nanti saya akan mengeliminasi dari persamaan 2 dan 3. Dari eliminasi 1 dan 2, saya akan mengeliminasi lagi, sehingga saya akan mendapatkan X, Y, dan juga Z-nya. Itu ya. Naili, silahkan Naili. Izin menjawab, Ibu. Ya. Langkah pertama, saya menggunakan eliminasi dari persamaan 1 dan 2, yaitu X plus 3Y plus Z sama dengan 0, dan 2X min Y plus Z sama dengan 5. Kita kalikan persamaan 1, kita kalikan 2 menjadi 2X plus 6Y plus 2Z sama dengan 0. Persamaan 2 kita kalikan 1 menjadi 2X min Y plus Z sama dengan 5. Lalu kita kurangkan menjadi 7Y plus Z sama dengan min 5. Lalu kita eliminasi lagi persamaan 1 dan 3. X plus 3Y plus Z sama dengan 0. Dan yang persamaan ketiga yaitu 3X min 3Y plus 2Z sama dengan 0. Yang persamaan pertama kita kalikan 3 menjadi 3X plus 9Y plus 3Z sama dengan 0. Yang persamaan ketiga kita kalikan 1 menjadi tetap. Lalu kita kurangkan persamaan tadi menjadi min Y plus Z sama dengan 0. Lalu kita eliminasi lagi persamaan yang sudah kita temukan. Anggap saja persamaan keempat dan kelima, yaitu 7Y plus Z sama dengan min 5 dan
12Y plus Z sama dengan 0. Kita bisa kurangkan, Z-nya habis, lalu 7 dikurangi 12 sama dengan min 5, min 5Y sama dengan min 5, Y sama dengan 1. Lalu kita bisa substitusikan persamaan ketiga. Y yang sudah ketemu tadi kita substitusikan ke persamaan keempat. Maaf, bisa disubstitusikan ke persamaan keempat dan juga kelima. Saya substitusikan ke persamaan keempat. 7Y sama dengan plus Z sama dengan min 5. 7Y dikali 1 plus Z sama dengan min 5. 2 dikali 1 sama dengan 2 plus Z sama dengan min 5. Jadi Z sama dengan min 7. Lalu kita substitusikan lagi ke persamaan 1 yang sudah diketahui Y dan Z-nya. X plus 3Y plus Z sama dengan 0. X plus 3 dikali 1 plus min 7 sama dengan 0. X plus 3 ditambah min 7 sama dengan 0. Jadi X plus, sebentar Ibu, 3 plus min 6. X plus min 6 sama dengan 0, X-nya adalah 6. Jadi sudah ketemu, X-nya adalah 6, Z-nya adalah min 7, Y-nya 1. Jadi yang ditanyakan X dikali Y dikali Z, yaitu 6 dikali 1 dikali 7. 6 dikali 7 sama dengan 42 dikali 1 sama dengan 42. Oke, 42. Terima kasih, Naili. Tapi tadi ada ini ya, tadi Z-nya min 7, seharusnya di sini tadi minus. Oh iya Ibu, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya kalian untuk mengerjakan yang namanya persamaan 3 variabel itu, kalian harus apakah nanti kalian akan menggunakan persamaan 1, 2, lalu akan menggunakan 2, 3, atau kalian akan menggunakan persamaan 1 dengan 3, lalu dengan 1, 2, atau menggunakan 1, 3 dengan 2, 3. Sama saja, ya, sama saja. Sama saja, sebenarnya. Oke, kayak seperti yang tadi Naili, kalau sebelumnya di kelas sebelumnya saya menggunakan menghilangkan Z, kita akan coba Naili tadi mengalihkan dengan 2. Jadi di sini ada 2X ditambah 6Y ditambah 2Z. Sama dengan 0. 2 kali 0, 0 ya. Lalu selanjutnya saya punya 2X min Y plus Z sama dengan 5. Lalu saya kurangi. Jadi di sini 6Y plus Y berarti ada 7Y ditambah 2Z dikurangi. Berarti 7Y plus Z sama dengan minus 5. Ini adalah persamaan keempat. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan persamaan 2 dan 3. Nah, 2X min Y. Oke, persamaan 2 dan 3 itu berarti saya kalikan X-nya harus hilang ya. Berarti saya mengalihkan 2 dengan 3. Kalau saya sih pakai eliminasi, baru nanti kita akan ke substitusi. Berarti yang di atas ini kita akan kalikan 3, yang di bawah kita akan kalikan 2. Karena saya ingin menghilangkan X-nya. Untuk apa? Untuk mendapatkan persamaan 5, yang mana nanti persamaan 5 itu akan saya eliminasi dengan persamaan 4. Ya, lalu 3 kali 2 adalah 6X. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3Y. Ditambah 3Z sama dengan 15. Selanjutnya berarti yang ini dikali 2. 2 kali 3 adalah 6. 2 kali 3 adalah 6. 6X min 6Y. 2 kali 2 adalah 4.
sama dengan 2 dikali 10, 20. Saya kurangi. Min 3Y plus 6Y berarti akan menghasilkan 3Y ditambah min Z. Sorry. Ya, min 3 dikurangi min 6 akan menghasilkan 3Y. Lalu di sini 3 dikurangi 4 adalah min Z sama dengan minus 5. Lalu akan saya kurangkan, ini adalah persamaan 5. Agak panjang ya, Bu? Nah, iya. Jadi nanti, apakah nanti ujiannya ada yang seperti ini? Ada, tenang aja. Ini persamaan 4 dan persamaan 5. Nah, paling gampang kita akan menghilangkan Z-nya. Gimana cara menghilangkan Z? Kita tambahkan aja. Jadi Z dikurangi Z itu adalah 0, 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3, 7 ditambah 3. Ditambah ya, 7 ditambah 3 adalah 10Y. Sama dengan 0. Salah ya, min 5 min 10 ya. sorry. Sama dengan min 10. Min 5 ditambah min 5 min 10. 10Y berarti Y-nya adalah minus 1. Minus 1 ya Y-nya. Ini kurang teliti tadi. Nah, kita punya Y-nya minus 1. Lalu kita mana? Kita substitusikan ke sini. Jangan substitusikan ke yang sini ya. Jangan substitusikan ke yang di sini dulu. Kenapa? Karena kita belum punya kita belum punya X ataupun Z-nya. Jadi kalau kalian mendapatkan Y-nya dari min 1, silakan substitusi ke persamaan 4 dan 5. Oke, di sini 3 dikali min 1 dikurangi Z sama dengan min 5. Berarti kita punya min Z itu sama dengan min 5 plus 3. Kenapa? 3 kali min 1 adalah min 3. Kalau kita pindah ruaskan, dia akan menjadi 3. Sehingga min Z itu adalah 2. Min Z itu adalah min 2. Sehingga Z-nya adalah 2. Nah, untuk persamaan 3 linear itu harus tenang ngerjainnya, harus hati-hati. Tenang aja, saya ngerjain ini juga dari tadi sempat salah-salah. Karena memang ya begitulah. Saya orangnya kurang teliti. Kita punya Z, kita punya Y, baru nanti setelah kita punya Z dan Y, kita akan membawa persamaan ini ke persamaan 1, 2, atau 3. Sehingga kita akan ketemu berapa sih X-nya? Kita punya X itu sama dengan 0 dikurangi 3Y. Saya memasukkan Y dan Z-nya ini ke persamaan pertama ya. Namun saya sudah memindah ruaskan. Sehingga X sama dengan 0 dikurangi 3Y, Y-nya berapa? Min 1. Lalu Z-nya juga minus, Z-nya berapa? Z-nya adalah 2. Sehingga di sini ada 0 plus 3 min 2. Sehingga X-nya adalah 1. Kalau kita kalikan semuanya jadi minus 2. Minus 2. Gitu. Jadi nanti hati-hati ya mengerjakannya. Lebih teliti lagi. Jadi gimana Bu caranya agar dalam artian nanti model kalian UAS itu kan model kalian UTS itu kan pakai Google Form. Dan soalnya itu kalau memang kalian nggak bisa, silahkan kalian lompati ke soal yang kalian bisa. Jadi baru disubmit. Jadi jangan stuck nih satu soal saja. Dan pastikan lagi bahwa kalau kalian UTS itu adalah jawaban kalian itu terrecord dalam artian gini. Kalau kalian sudah jawab nomor 1, coba dikotakin ya, atau di garis bawah, atau dikasih warna-warna. Karena apa? Karena takutnya ketika nanti kalian send jawaban, tiba-tiba sinyalnya down. Terus kalian bingung. Nah, itu adalah terjadi beberapa semester sebelumnya ada yang seperti itu. Jadi udah ngerjain, mau send, tiba-tiba sinyalnya hilang. Terus nggak tahu jawabannya yang mana. Akhirnya rempong tuh bubuh lah ya kata orang Jawa. Itu keburu-buru gitu loh. Itu ya. Jadi nanti tolong istilahnya dipersiapkan karena kita tidak tahu sinyalnya akan lancar atau enggak, tapi yang pasti kalian harus bisa merekod jawaban kalian. Itu ya untuk yang nomor 4. Jadi harus hati-hati. Nah, yang nomor 5 ini biasanya udah sering sih soal nomor 5. Oke, Renggo. Bacanya apa ya, Mbak? Renggo, Bu. Renggo. Oh, Renggo. Oke, panggilannya siapa, Mbak? Renggo. Bisa Renggo, bisa Asri. Oh, bisa Renggo, bisa Asri. Oke, silahkan, Pak Renggo. Yang diketahui adalah umur hari 6 kali umur Laras.
Jadi 16 tahun kemudian umur Hari akan menjadi 2 kali umur Laras. Yang ditanya adalah umur Laras. Jadi saya permisalkan umur Hari adalah X, sedangkan umur Laras adalah Y. Jadi min X min 2 sama dengan Y min 2 dikali 6. X min 2 sama dengan 6Y min 12. 6Y min 12 dari Y dikali 6, 2 dikali 6. X sama dengan 6Y min 12 ditambah 2. X sama dengan 6Y min 10. Habis itu pakai yang tadi 16 tahun, jadi X ditambah 18 tahun sama dengan Y ditambah 18 kurung tutup 2. X ditambah 18 sama dengan 2Y ditambah 36. X sama dengan 2Y ditambah 18. Jadi kita dapat 2 X sama dengan 6Y min 10 dan yang satunya X sama dengan 2Y ditambah 18. Untuk mencari Y yaitu umur Laras yaitu dieliminasi. X min 6Y sama dengan min 10, X min 2Y sama dengan 18. Dieliminasi yang X jadinya dapat min 4Y sama dengan min 28, Y sama dengan 7. Y yang dimisalkan tadi adalah umur Laras, jadi umur Laras yang diketahui adalah 7. Begitu. Oke, terima kasih Mbak. Iya itu Mbak Asri ya, saya susah kalau ngomongnya. Oke, jadi kita punya dua persamaan. Yang pertama kita harus membentuk model matematikanya. Selama model matematikanya benar, jawabannya juga akan benar. Nah, 2 tahun yang lalu umur Hari itu 6 kalinya Laras. Itu 2 tahun lalu ya. Berarti umur Hari dikurangi 2 itu sama dengan 6 kalinya Laras dikurangi 2. Gitu ya. Hari dikurangi 2 sama dengan 6 kali Laras dikurangi 2. Selanjutnya 18 tahun kemudian berarti kita X-nya per 18. Jadi Hari ditambah 18 itu sama dengan 2 kalinya Laras ditambah 18. Nah, kita akan punya di sini adalah X plus 18 sama dengan 2Y plus 36. Nah, sehingga X min 2Y itu sama dengan 36. Lalu kita lakukan eliminasi saja. Di sini ada X min 6Y sama dengan min 10. X min 2Y sama dengan 36. Kita kurangi ya. Paling gampang. Sama dengan min 10. Lalu di sini X min 2Y sama dengan 36. Kita kurangi. Jadi dia akan menjadi min 6. Sorry. Min 6 min 4Y. Min 6 plus 2Y berarti min 4Y sama dengan min 46 kok beda ya. 2Y plus 36. X min 2Y benar nggak sih? Benar kan ya? Min 6Y ada yang salah nggak dari sini? 18. Sorry, ini 18 ya. Oke, ketahuan salahnya. Di sini ini 18 seharusnya. Di sini adalah 18, berarti di sini 18. Oke, di sini min 4Y sama dengan min 28. Nah, Y-nya adalah 7. Nah, berarti umur Laras itu adalah 7. Oke, itu adalah pertemuan kita hari ini. Sebentar lagi, seperti biasa, akan ada soal untuk kalian. Tapi sebelum saya memberikan soal ke kalian, saya ingin menutup dulu. Karena apa? Karena nanti kalian bebas, mau kalian ada tetap di room ini, ataukah kalian nanti akan ataukah kalian nutup. Udah Bu, saya out dulu lah dari Zoom, saya mau ngerjain dengan serius. Nah, terserah. As usual, untuk pengerjaannya sekitar 15 menit, jadi nanti akan saya stop di antara menit ke-15 sampai menit ke-20. Nah, yang kedua, saya ingin mengingatkan, jangan lupa absen ya. Untuk minggu depan, kita ada kuis. Yeay, ada kuis kedua. Ini kemarin. Bu, kuisnya itu saya tidak tahu kalau memang waktunya dalam artian satu soal itu saya merasa bahwa waktunya dibatasi, tapi ternyata enggak. Nah, ada yang seperti itu. Ada yang, Bu, saya belum sempat ngerjain soalnya enggak maksimal, saya mau remedi, belum juga
belum juga keluar nilainya udah mau remedi gitu ya. Ini gini, saya terkenal dengan tipe yang banyak tugas, banyak latihan, banyak kuis. Kenapa? Karena itu akan menjadi tabungan kalian. Ya, itu akan menjadi tabungan kalian. Tabungan itu dalam artian seperti apa? Jadi bisa jadi ketiga-tiga kuis itu akan saya masukkan untuk menjadi nilai UTS atau nilai akhir dari matematika, bisa jadi hanya 2 terbaik. Jadi saya akan melihat itu ya. Komposisi yang dinamakan lulus dalam suatu mata kuliah, karena kita sudah prodinya akreditasinya A, berarti 75% dari kalian itu harus lulus. Ingat, lulus itu berarti bukan A atau B, bukan 80, bukan 90, bukan. Lulus itu C itu sudah lulus, yang mana C itu minimal adalah 55. Nah, tapi kan nggak asik ya dinilainya C, apalagi nanti kalau C-nya tiba-tiba, Bu, nanti transkrip saya jadinya rantai karbon, Bu, gitu kan. Mending kalau rantai karbonnya cuma etana gitu ya. Nanti kalau sampai heptana kan, oktana kan pusing juga ya nanti. Nah, itulah. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan belum submit tugas dan segala macam. Nanti sebelum kalian UTS atau sebelum kalian UTS, semua nilai akan saya share. Nanti bagi yang memang harus remedi itu nanti akan saya sampaikan kepada komtingnya. Nah, untuk tugas yang sekarang, pengayaan yang sekarang, nah di situ di chat itu ada kolom, ada chat untuk link pengumpulan tugasnya. Sedangkan tugasnya itu seperti apa? Tugasnya ada 3 soal di sana. Sebentar, saya buka dulu ya. Gimana soalnya? Hilang soalnya. Ada 3 soal, silahkan kalian kerjakan. Nanti akan saya stop di sekitar 2.30. Ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kalian. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kuis. Dan kita juga akan asinkronis di fungsi non-linear. Oke, selamat mengerjakan tugas dari saya.